Berjumpa lagi di channel MyClub ID. Hari ini kami akan memperkenalkan satu lagi jajaran dari motherboard Aorus berbasis chipset Intel Z590 yang ada di depan saya saat ini, yaitu Z590 Aorus Master, ditemani Cibi dan kakaknya. Kemarin, beberapa saat yang lalu, kami sudah mengulas tentang Z590i Aorus Ultra, sebuah motherboard Aorus berbasis chipset yang sama, Intel Z590, tetapi dengan form factor Mini ITX. Jadi kami tidak perlu lagi mengulas perbedaan antara Z490 dan Z590. Kalian bisa melihat link yang ada di deskripsi untuk melihat video yang sebelumnya. Oke, Z590 Aorus Master ini sudah dikenal sebagai salah satu flagship dari jajaran seri Aorus. Jadi bagi kalian yang ingin menambahkan sebuah motherboard untuk gaming dan juga untuk bekerja, untuk productivity dan membutuhkan koneksi yang cukup melimpah, Aorus Master dengan nuansa gaming yang kental itu bisa menjadi pilihan bagi kalian. Kita mulai dengan membuka kemasan dari motherboard ini dan melihat apa saja yang ada dalam paket penjualannya. Ini ada stiker yang kalian bisa gunakan untuk mempercantik casing. Ada beberapa opsi. Lalu emblem Aorus. Multilingual installation guide. Kemudian ada kertas yang memberikan informasi tentang instalasi App Center. Manual book yang super penting. Ada 2 buah termistor yang kalian bisa pasang ke komponen yang ingin diukur berapa temperaturnya. Lalu ada antena untuk WiFi. Lalu ada noise detection, ini unik sekali. Kita bisa juga menggunakan alat ini untuk mendeteksi tingkat kebisingan komponen yang ada di casing di dalam PC kita. Ada mur dan baut untuk M.2, lalu G connector untuk memudahkan pemasangan front panel dari casing ke motherboard. Ada 4 buah kabel SATA dan 1 buah kabel RGB extended yang 5 volt atau ARGB. Oke, itu yang bisa kita bahas untuk kelengkapannya. Seperti ini penampakan dari Z590 Aorus Master. Kita buka dulu plastiknya. Ya. Sebenarnya kalau secara sekilas dia hampir mirip dengan kakaknya,
Z490 Aorus Master. Namun ada beberapa fitur tambahan dan juga ada beberapa hal yang berbeda di antara kedua motherboard ini. Namun kali ini kita tidak akan membahas perbedaannya karena ya hampir mirip lah. Hanya ada peningkatan sedikit di Z590 Aorus Masternya. Oke, kita mulai dari dapur pacu si motherboard ini alias konfigurasi VRM. VRM yang digunakan di sini adalah solusi dari Smart Power Stages, sama dengan yang digunakan di sebagian besar motherboard high-end dari Gigabyte yang berkapasitas 90 ampere per fasa. Dia menggunakan solusi dari Intersil, demikian juga dengan PWM controller digitalnya juga menggunakan solusi dari Intersil. Konfigurasi untuk VRM ini adalah 8 plus 1 fasa, di mana 18 fasa ini menggunakan doubler sehingga true phase-nya sebenarnya 9. Mengapa doubler digunakan? Alasannya adalah untuk membagi beban pada setiap fasa, sehingga dengan distribusi daya yang lebih luas, maka diharapkan temperatur operasional akan berkurang dan beban pada setiap fasa tidak akan selalu maksimum. Jadi dari doubler ini dia akan mengubah sinyal masuk dari 1 dibagi menjadi 2, sehingga terlihat ada 18 fasa di motherboard ini. Untuk PWM controllernya juga menggunakan solusi yang sama dari Intersil yang bekerja untuk mengatur bagaimana fasa daya bekerja untuk memberikan pasokan arus dan tegangan kepada prosesor. Di atas VRM terlihat dengan jelas ada pendingin yang sangat masif yang disebut dengan heat pipe, kombinasi heat pipe dengan fin array atau jajaran sirip heatsink yang sangat rapat dan kemudian di coating. Ya, terlihat ada seperti coating yang Gigabyte menyebutnya sebagai nanokarbon. Lalu, sebagai penghantar panas antara si MOSFET yang ada di bawah dengan heatsinknya, Gigabyte atau Aorus menggunakan solusi dari layer thermal pad dengan spesifikasi 7,5 watt per meter Kelvin. Jadi ini sebuah thermal pad yang high-end yang biasa ditemukan di motherboard high-end dari Aorus atau Gigabyte. Lalu, dilengkapi juga dengan sebuah heat pipe yang menghubungkan antara dua buah heatsink yang besar ini. Untuk suplai daya ke prosesor ada dua buah 8 pin 12 volt, tapi kita tidak harus menggunakan kedua-duanya, menggunakan salah satu saja sudah bisa membuat motherboard ini bekerja dengan baik. Lalu ada jajaran header untuk kipas. Ada 8 konektor kipas yang mendukung PWM sehingga kita bisa melakukan kontrol pada kipas yang ada pada casing kita hingga 8 buah yang langsung bisa terhubung ke motherboard. Kemudian juga ada 2 buah RGB, tepatnya 4, 2 buah RGB header untuk ARGB 5 volt dan 2 buah header untuk ARGB 12 volt. Sekali lagi, pastikan perangkat RGB yang kalian gunakan itu memang mendukung voltase yang tepat. Jangan sampai tertukar memasangkan 5 volt ARGB dengan peripheral 12 volt ARGB atau sebaliknya. Itu dapat bisa merusak peripheral Anda ataupun motherboard ini juga. 4 buah slot memori DDR4 yang saat video ini kami buat itu masih di rating di XMP 5000+, dan kami yakin seiring dengan dirilisnya nanti prosesor Intel Core generasi ke-11, maka speed XMP ini akan bertambah. Juga kita bisa lihat ada tombol power dan juga debug post terdapat secara onboard di motherboard ini untuk memudahkan kita untuk menganalisa ketika ada masalah yang menyebabkan sistem kita tidak bisa berfungsi dengan normal. Di bagian slot ekspansi untuk M.2 ada 3 buah slot M.2 yang sudah mendukung NVMe dengan PCI Express generasi ke-4 dan juga sudah mendukung RAID, dan di atasnya juga sudah dilengkapi dengan pendingin thermal. Uniknya, thermal solution untuk M.2 SSD pada Z590 Aorus Master ini sudah menggunakan double-sided thermal pad. Jadi thermal pad itu ada di bawah dan di bagian atas. Ini untuk mengantisipasi jika kita menggunakan M.2 NVMe yang memiliki chip pada kedua sisinya. Untuk solusi kartu grafis disediakan 3 buah slot PCI Express. PCI Express yang pertama atau PCI Express yang paling dekat dengan soket prosesor sudah mendukung kecepatan X16 dengan PCI Express generasi keempat. Demikian juga untuk yang slot kedua sudah mendukung PCI Express generasi keempat namun kecepatannya X8. Sedangkan untuk PCI Express ketiga itu berkecepatan PCI Express X8 dengan kecepatan PCI Express generasi ketiga.
Untuk SATA disediakan total 6 port SATA 6 Gbps, dan ingat kalau kita menggunakan 3 buah M.2 SATA terpasang, maka ke-6 dari seluruh slot SATA port ini akan tidak aktif karena berbagi. Jadi kalau kalian ingin menggunakan full solution dari storage yang ada, gunakanlah NVMe dan juga SSD atau hard disk SATA. Jadi jangan gunakan M.2 SATA di slot NVMe-nya kalau kalian ingin mempopulasi semua atau ingin menggunakan semua slot storage yang tersedia di motherboard ini. Kita lanjut di bagian bawah dari motherboard Z590 Aorus Master ini. Pertama, seperti biasa kita akan temukan konektor front panel yang terhubung ke casing. Nanti kalian bisa mengacu pada manual book bagaimana cara memasangnya. Kemudian ada beberapa switch dan tombol. Kita akan bahas pertama ada tulisannya BIOS SW dan SB. BIOS SW itu adalah BIOS switch. Kamu bisa melakukan booting dari BIOS pertama atau BIOS kedua karena motherboard ini menggunakan teknologi dual BIOS. Dan yang satu lagi yang SB adalah singkatan dari single BIOS. Jadi kalau kita ingin menggunakan single BIOS, kita tinggal mengubah switch-nya ke angka kedua atau di switch ke angka yang nomor 2. Demikian juga kalau kita mau menggunakan BIOS pertama atau BIOS kedua, tinggal di switch saja. Kalau satu itu BIOS yang utama, kalau dua itu adalah BIOS backup. Gunanya apa? Ketika kita ingin menggunakan atau mencoba dua buah BIOS yang berbeda versinya, kita tidak perlu refresh ulang. Kita tinggal menggeser-geser saja switch BIOS ini untuk bisa melihat perbedaan antara BIOS pertama dan BIOS kedua. Sedangkan kalau untuk overclocking sangat disarankan untuk menetapkan switch SB ini di posisi angka 2. Lalu di sampingnya ada 2 buah RGB header, baik itu 12 volt maupun yang 5 volt. Sekali lagi, sesuaikan dengan peripheral kalian. Jangan sampai salah memasang atau salah mencolokkan tegangan dari peripheral RGB kalian ke headernya. Lalu kemudian ada noise sensor. Tadi untuk kabel yang tadi kita waktu unboxing, ada sebuah kabel noise sensor. Maka diletakkan pada bagian noise sensor ini, dicabut dulu jumper penutupnya, kemudian dipasang noise sensornya. Lalu di sampingnya ada sebuah tombol reset SW. Ini unik, tombol ini bisa kita ubah fungsinya, bisa untuk mematikan RGB, bisa juga untuk merubah banyak hal, bisa dijadikan tombol power juga. Dan kita harus set bagaimana fungsi reset atau tombol reset ini dari BIOS. Jadi kita harus masuk ke BIOS dulu, kemudian kita definisikan tombol reset ini mau kita gunakan fungsinya untuk apa. Sedangkan untuk by defaultnya dia akan berfungsi sebagai tombol reset seperti biasa. Ingat, reset juga bisa digunakan melalui front panel atau akses dari casing ke front panel header yang ada di motherboard. Solusi audio untuk motherboard sepremium ini tentunya juga memiliki solusi audio yang cukup premium. Menggunakan Realtek ALC 1220 yang dikombinasikan dengan DEC dari Cyber yang sudah dikenal sebagai salah satu solusi premium. Kemudian juga dikombinasikan dengan kapasitor khusus, ada Nichicon MW dan juga ada Wima audio kapasitor untuk menghasilkan suara yang lebih jernih dan juga dapat memenuhi kebutuhan kalian bagi para audiophile. Dan ketika di dalam game itu experience-nya jauh lebih terasa dari sisi audio. Di bagian back panel atau I/O port, I/O shield-nya ini sudah terintegrasi, jadi tidak lagi terlepas. Kalau kalian pasang ke casing, tidak perlu lagi mencari-cari mana I/O shield-nya. Ini bisa langsung dipasangkan di casing. Ada beberapa tombol dan output yang ada di bagian I/O panel ini. Pertama ada tombol untuk melakukan clear CMOS atau membersihkan BIOS atau mereset BIOS. Lalu ada tombol Q Flash Plus. Tombol ini kalian bisa gunakan saat ingin melakukan flash atau mengupdate BIOS kalian tanpa harus memasang prosesor, memori, dan VGA. Cukup memasang power supply 24 pin dan 8 pin, lalu siapkan flash drive, copy file BIOS yang di-download dari Gigabyte, dari website Gigabyte yang sesuai dengan motherboard, rename nama BIOSnya dengan Gigabyte.bin, lalu pasang di port USB yang bertuliskan BIOS USB 3.2. Pasang di situ, lalu nanti kalian tinggal menekan tombol Q Flash Plus ini. Lalu tentunya juga ada output untuk antena. Ingat, WiFi yang digunakan di Z590 Aorus Master ini sedikit canggih, yaitu WiFi 6E atau WiFi 6 Extended. Bedanya apa dengan WiFi 6? Untuk WiFi 6 Extended itu sudah bisa mengakses frekuensi 6 GHz, meskipun saat ini belum ada diratifikasi atau belum diresmikan
secara resmi ya. Ada beberapa USB port, ada 4 buah USB 3.2 yang berwarna biru, lalu ada 2 buah lagi port USB 3.2 yang berwarna merah. Salah satunya tadi USB untuk melakukan update BIOS. Lalu ada output display port, kemudian ada USB, lalu ada port USB 3.2 Gen 2 by 2, panjang sekali, yang merupakan salah satu fitur dari chipset Z590, disediakan Type A dan juga Type C-nya. Lalu ada output LAN, ini motherboard ini sudah mendukung 10 GB LAN menggunakan chip dari Aquantia. Lalu ada output audio seperti pada umumnya ditemukan pada motherboard premium. Ini juga dilengkapi dengan backplate yang cukup premium, berbahan nanokarbon menurut Gigabyte, dan juga berfungsi sebagai penyebar panas karena dilengkapi dengan thermal pad yang mengantarkan panas dari chip doubler yang ada di belakang motherboard ke bagian backplate-nya. Baik, itu ulasan kami untuk motherboard terbaru Z590 Aorus Master. Motherboard ini memiliki dimensi atau form factor ATX, jadi selalu pastikan kalau nanti casing atau rumah untuk motherboard ini sudah kompatibel dengan motherboard berukuran ATX. Kemudian garansi udah jelas 3 tahun dari NJT dan juga dari Gigabyte. Selanjutnya adalah kami ingin nanti menginformasikan hasil pengujian kami menggunakan prosesor yang terbaru. Jadi kami berharap prosesor itu akan segera sampai dan nanti pada saat ketika NDA itu sudah bisa dirilis, kita bisa mempersembahkan hasil pengujian motherboard ini menggunakan prosesor Intel generasi ke-11. Demikian ulasan kami untuk motherboard Z590 Aorus Master. Tunggu ulasan kami untuk produk-produk selanjutnya yang ada di channel MyClub ID. Jangan lupa subscribe dan silahkan komentar atau bertanya jika ada yang tidak jelas. Sampai ketemu!